Pesta kawin itu pesta bermartabat dan pesta harga diri. Kedua pengantin yang berbahagia bersama Bapak Mama saksi, orang tua kedua mempelai yang berbahagia, romo dan frater yang saya hormati, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Minta pesta untuk orang-orang Flores Timor Sumba atau Kolomora ONPT itu tidak usah dilakukan, apalagi kami orang Timor ini minta pesta itu lumrah, tidak usah ditanya lagi. Menurut strata sosial masyarakat, perkawinan sah itu ada 3 hal penting. Perkawinan sah menurut adat istiadat, perkawinan sah menurut gereja, dan perkawinan sah menurut pemerintah. Antara 3 hal ini harus ada satu kesatuan, dan ada banyak problem dalam hidup masyarakat ini. Banyak orang belum bertekad nikah, dan kalau ditanya mengapa belum bertekad nikah, jawaban klasik di mana-mana bahwa belum urus adat, belum beres. Tapi mereka sudah hidup bersama. Yang kedua, mau berkat gereja juga ada banyak tuntutan, belum lunas yuran-yuran gereja dan yuran yang lain. Lalu kalau mau terus ini akad perkawinan juga ada banyak tuntutan, administrasi kesana sini belum beres. Kalau kita lihat urusan perkawinan ini rumit, mahal menurut catatan ekonomi, tetapi karena harga diri bermartabat, maka segala urusan-urusan berat atau ringan diselesaikan. Masalahnya sebenarnya bukan karena perkawinan itu sendiri. Masalahnya karena manusia yang urus tidak beres. Perkawinan itu menurut catatan sejarah itu bermartabat, dan perkawinan itu punya harga diri. Menurut kebudayaan kami orang Timor ini, kawin itu tidak sembarang kawin. Dari ujung Kuala sampai Kupang, dari Tasman, Tasibeko, perkawinan itu punya harga diri, martabat. Martabat dan harga diri itu diukur berdasarkan pekerjaan. Dulu orang mau kawin itu laki-laki harus punya kebun, laki-laki harus tahu buat pagar, buat pondok, buat rumah. Perempuan juga paling tidak dia mesti tahu masak, tahu meneduh. Martabat dan harga diri itu berdasarkan itu. Dan karena itu orang kawin itu tidak sembarang kawin. Orang mesti mempersiapkan diri. Bahasa di kampung bilang mana TBS, Petrus. Kawin itu martabat. Jadi orang mau kawin ini dia ukur berdasarkan martabat dan harga dirinya berdasarkan pekerjaan. Ini tentu tidak kembali lagi seperti dulu. Tapi
pekerjaan harus punya martabat, diukur berdasarkan kerja. Kita yang mempersoalkan, oh dia tani, dia kampung, dia pegawai, dia harganya tinggi. Dari mana yang disoalin? Saudara-saudara terkasih, pesta nikah ini pesta bermartabat, pesta harga diri. Oleh karena itu, kawin ini mesti dipersiapkan. Tidak hanya sembarang kawin. Sekarang saya biasa buat komik. Kami manusia modern itu, selamat pagi kita kenalan, selamat siang kita bersiap, selamat sore kawin sudah. Mulai dari kami orang tua ini bilang, kami mau taruh terima, bahwa mereka sulit-sulit Putihun nasa. Saudara-saudara terkasih, dunia kita sekarang demikian. Tiap-tiap kebudayaan, tiap-tiap bangsa ada tentang pesta nikah. Kalau kita lihat Tuhan Yesus hidup dalam masyarakat yang pesta nikahnya besar, huru-hara, foya-foya. Baca di Injil menarik. Itu pesta nikah di Kana. Kalau kita lihat perbandingan pesta nikah kita dan pesta nikah di Kana seperti ini. Pesta nikah kita dan pesta nikah di Kana itu sama-sama undangan banyak. Sama-sama foya-foya, sama-sama makan minum enak. Tetapi pesta nikah di Kana ini foya-foya berlebihan, bahkan memalukan, sebab tercatat dalam Injil bahwa mereka kehabisan anggur. Kalau orang Timur ini kalau pesta nikah kami kehabisan anggur, kami mau taruh muka di mana? Kalau orang Timur ini kalau pesta nikah, kami tidak akan kehabisan anggur. Kalau kehabisan anggur atau makan minum, tidak boleh diberitahu kepada tamu terhormat. Pesta nikah di Kana itu kekurangan disampaikan kepada tamu terhormat. Tuhan Yesus sampai kepada Bunda Maria dan rasul-rasul tahu. Kami orang Timur ini kalau pesta, kalau ada kekurangan dan tamu-tamu terhormat tahu. Amin ya Allah. Lawan dia. Kalau orang Timur ini makan minum pesta itu dari kanur. Tapi kami ada kekurangan turun pesta nikah di Kana itu kekurangan diketahui oleh tamu-tamu terhormat. Bunda Maria tahu, sampaikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebagai tamu terhormat dia bilang, Ibu, saat belum tiba. Tuhan Allah tahu diri, menampakkan diri sebagai tamu terhormat. Dia tahu kekurangan, tapi dia bilang saat belum tiba. Lalu para tamu makan minum enak. Kami orang Timur ini makan minum sedia ada. Dari ujung Dutuala sampai Kupang, Tasik, Tasik mana saya sudah sendiri. Kami orang Timur ini pesta menusuk, tapi tidak sampai terlalu. Dan kami minum habis 1-2 seloki.
kami cerita banyak. Kalau minum 1 gelas roti mabuk, sempoyongan, tidak tahu. Lalu cerita yang punya sapi 1 ekor, cerita bilang kandang sapi berkandakan. Dia bodoh, dia bilang kami pintar karena hasilnya. Baru minum 1 gelas kopi, dia sampai yang paling hebat sudah di dunia ini. Moilalek. Ini pesta yang tidak bermartabat. Dalam pesta kita di tanah ini, mereka berkekurangan, tetapi menyampaikan kekurangannya itu kepada Tuhan Allah. Ini yang bermartabat. Memang di dunia ini kita ini berkekurangan, tetapi kekurangan itu harus disampaikan kepada Tuhan Allah. Ini baru bermartabat. Kami kebudayaan kami di timur ini, kalau kekurangan kami sembunyi. Orang lain tidak boleh dengar. Bahasa di kampung yang noloki, coba, baru nggak boleh yakin. Oleh karena itu, perkawinan ini bermartabat. Itu perlu berdasarkan juga pesta-pesta. Kalau kita pesta perkawinan lalu kita berkelahi, kalau pesta perkawinan lalu kita baku pukul, kalau pesta perkawinan lalu pengantin dipukul, apakah ini pesta cinta kasih? Apakah ini pesta bermartabat? Apakah ini pesta yang kita katakan saudara-saudara terkasih, Tuhan Allah hidup dalam masyarakat kita juga. Yang hidup dari Tuhan Allah hidup di situ. Yang penting Tuhan pesta ini menyampaikan kekurangan-kekurangannya itu kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu katakan pesta nikah di tanah itu disebut bukti pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, dan mukjizat itu harus terjadi dalam pesta nikah kita. Pesta nikah kita tidak akan mukjizat karena kita menyembunyikan kekurangan-kelemahan. Dan itu kawin cerai itu dibawa kemanusiaan. Kurang beradab. Aku bahasa yang kurang beradab, tidak beradab itu tambah biadab. Itu yang disebut mukjizat dalam perkawinan. Dan itulah yang mukjizat pertama Tuhan Yesus punya. Jadi kalau perkawinan itu kawin cerai itu kurang beradab, dibawa kemanusiaan. Dalam kanon disebut apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka pesta nikah itu pesta cinta kasih Tuhan. Dan karena itu sebenarnya menurut adat kebudayaan Timur ini memang harus ada cinta kasih. Saya juga tahu dulu para raja mempunyai istri banyak, dan pada akhirnya mereka mengaku sah.
Kemudian kalau ada hal-hal lain jangan. Jadi sah perkawinan menurut adat dan sah perkawinan menurut gereja, sah perkawinan menurut pemerintah, satu kesatuan. Jadi sekarang ini kami lebih banyak pintar sehingga sah menurut gereja, tapi ada sah menurut adat. Ini kan pun sah adat ini, bisa menurut gereja ini sah menurut pemerintah. Dari mana yang aturan? Martabat harga diri perkawinan itu karena satu kesatuan antara sah menurut gereja, sah menurut adat dan sah menurut pemerintah. Itu yang bermartabat dan itu yang ada harga diri. Begitu Pak. Kalau keliru mohon dimaafkan dan ampun. Itu yang disebut dalam bacaan pertama hari cinta kasih. Jadi cinta kasih perkawinan itu bukan cinta kasih seorang anak kecil yang habis manis cepat dibuang. Cinta kasih perkawinan itu bukan cinta orang muda yang mengetahui kenalan selamat siang, selamat sore. Cinta kasih perkawinan itu mane-mane tewes, dan normal. Dan cinta kasih perkawinan itu kudus. Cinta kasih perkawinan itu kudus. Dalam bahasa daerah bilang kekudusan itu lulik. Perkawinan itu lulik. Ada istilah ini ada dulit kasih mane, dulit kasih veto, dulit lorosaka yang ini, dulit ho raibo. Kalau keliru, mohon maaf kalau keliru. Kami bangsa ini dulit, bukan asal sembarang kawin. Saya malu. Kami pastor disebut naik duit. Kami duit karena tarisan. Kalian duit karena sakramen perkawinan. Sama-sama mengambil kekudusan dalam Ekaristi kudus Tuhan Allah. Oleh karena itu sakramen perkawinan itu kekudusan sama dengan sakramen iman. Sehingga apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia ini. Kita di dunia ini semua kita tentang kekudusan ini kita saya tuntuk. Dan kekudusan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memutuskan perkawinan ini. Tuhan Yesus mengikat perkawinan ini. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa dalam perkawinan ini. Itu yang disebut sakramen perkawinan dan kami sakramen imamat. Semua kita mengambil bagian dalam kekudusan. Dan hal itu wajib bisa. Bisa ini bukan kami pasal Rasul, bukan uskup, bukan harus. Misi itu atas perintah dari Tuhan Yesus kepada para murid waktu perjamuan. Lakukan ini sebagai anak-anak kami. Tapi semua wajib bisa. Kami pastor tua ini
itu wajib misa tanpa imam supaya kekurangan-kekurangan kami diampuni oleh Tuhan, bahkan mengaku dosa atas nama umat yang berdosa. Saya harus sampaikan ini pada saya punya umat. Kalau saya disampaikan, saya rasa berdosa. Kekudusan pertama dimulai dari hidup berkeluarga. Bapa dan mama itu dalam bahasa kampung bilang naik meromah kres, naik meromah kilas. Karena itu tidak boleh bawa bapa mama. Saya pernah bertugas di satu gereja, saya kasih penunjuk, saya punya guru. Karena guru tidak menghormati dia bapak mama. Dia dari mana? Bapak mama ada kekurangan, semua kita ada kekurangan. Tidak ada bapak mama sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Tapi kita ingat sama-sama gambaran dan citra. Dan bapak mama punya gambaran citra Tuhan lebih dari kita anak-anak. Dulu kami ada istilah bilang cinta orang tua itu sepanjang jalan, cinta anak-anak sepanjang masa. Belajar cinta kasih dari orang tua, belajar bermartabat dari orang tua. Karena orang tua adalah gambaran citra Tuhan Allah di dunia. Saya heran sekarang anak-anak tidak menghormati dari kamu. Ya, kalau seperti itu kekurangan, dikurangi. Sampaikan itu kepada Tuhan Yesus dan Tuhan lain. Sampaikan itu pada gereja untuk kita memperbaiki. Saya percaya bahwa pesta nikah di Kana itu tetap bisa sampai hari ini. Asal kekurangan itu disampaikan pada gereja untuk diurus menurut perkahwinan. Itulah sakaran perkahwinan. Dan kalau sudah mengatakan setia sampai mati, itu yang kita usahakan. Bukan kawin cepat, bukan kawin lari, atau kawin cerai. Kan orang tua seperti itu nanti kami yang bermartabat. Ini yang hadir di sini orang bermartabat. Kalau mau praktek, bapak mama saksi orang tua ini orang-orang bermartabat dan orang-orang hadir. Kalau kalian berusaha cerai, kami mau taruh ke mana? Kami bawa dari dapur, dari aksur dia. Kami bermartabat di dunia ini. Kalau yang demikian, saya boleh mengucapkan profesi. Tuhan memberkati kita semua.